Yahudi Ortodoks mendapatkan perhatian setelah berita kemunculan sapi merah dan rencana pembangunan kuil ketiga, atau Bait Suci ketiga. Lalu siapakah dan seperti apakah Yahudi Ortodoks itu? Yahudi Ortodoks adalah cabang dari agama Yudaisme yang saklek. Penganutnya dikenal sangat kaku dalam mentaati seluruh hukum Taurat yang berjumlah 613 mitzvot, peraturan. Misalnya, mereka memilih berjalan kaki menuju sinagog, karena tidak boleh ada transaksi uang pada hari Sabat. Demikian pula tidak boleh ada seorang wanita yang boleh jadi rabini, hanya pria yang boleh dan semua yang disebut rabi. Para wanitanya mengenakan pakaian penutup kepala yang kalau di Indonesia disebut hijab, mereka bisa dibilang jauh dari kehidupan duniawi. Pendekatan agama Yudaisme mereka menganut penafsiran dan penerapan hukum dan etika Taurat sebagai disahkan dalam teks Talmud oleh Tanaim dan Amoraim dan kemudian dikembangkan dan diterapkan oleh otoritas kemudian dikenal sebagai Gaonim, Rishonim, dan Akaronim. Sedangkan golongan lain Ortodoks Yahudi umumnya termasuk modern Ortodoks Yudaisme dan Haredi Yudaisme, tetapi bisa termasuk berbagai filosofi. Ortodoks Yudaisme adalah identifikasi sadar diri modern yang, bagi sebagian orang, membedakannya dari pramodern Yudaisme tradisional, meskipun itu ekspresi arus utama Yudaisme sebelum abad ke-19. Kalau kalian melihat orang-orang dengan pakaian ala Eropa, mereka masuk golongan ini. Mayoritas orang Yahudi tewas selama Holocaust adalah dari golongan Ortodoks. Diperkirakan bahwa sejumlah antara 50–70% dari mereka yang tewas, yaitu 3 juta minus 4.200.000 jiwa, pada tahun 2001, dari jumlah semua orang-orang Yahudi Ortodoks dan orang Yahudi yang berafiliasi dengan sinagog Ortodoks, sekitar 50% tergolong Anglo-Yahudi, 150.000 orang, 25% Yahudi Israel, 1.500.000 orang, dan 13% adalah Amerika Yahudi, 529.000 orang, di antara mereka yang berafiliasi dengan Badan Rumah Ibadat. Yahudi Ortodoks mewakili 70% dari British Yahudi dan 27% dari Amerika Yahudi. Nah, Yahudi Ortodoks inilah yang sangat meyakini akan kemunculan sapi merah dan kewajiban mereka membangun kembali rumah suci ketiga seperti yang telah kita singgung pada video-video terkait sebelumnya. Silahkan ditonton jika belum, karena ketiga video ini saling berkait satu dengan yang lain.